Tidak bisa memang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di media sosial, khususnya di akun Instagram Sekolah Komsinis. Jadi kemarin berubah nama menjadi Sekolah Komsinis. Sebetulnya Sekolah Komsinis ini adalah salah satu komunitas, salah satu komunitas yang berbeda sebetulnya yang dibentuk dari yang semula bernama Komunitas Republik berubah nama menjadi Komunitas Komsinis. Nah, sekarang rencana malam ini adalah salah satu kegiatannya adalah ngobrol suka-suka gitu. Sebetulnya kegiatan ini diinisiasi oleh teman-teman, salah satu teman bilang bagaimana kalau misalnya sekolah komsinis ini mengadakan satu kegiatan yang sebetulnya tidak lagi peduli sama latar belakang seseorang gitu, karena kami percaya bahwa setiap orang sebetulnya sama saja gitu, sama saja bahwa mereka tidak penting sama sekali gitu. Itu hanya pemikiran yang sinis, dan untuk mengefisienkan waktu, meskipun bagi yang gabung silahkan, terima kasih sudah bergabung meskipun sedikit sekali yang gabung. Nanti kita akan simpan jadi IGTV dan bisa dinonton kapan saja gitu teman-teman. Oleh karena itu segitu dulu perkenalannya. Nanti setelah ini mungkin akan ada program selanjutnya di mana kita akan memperkenalkan seperti apa sih ciri atau gerakan atau kitab suci dari sekolah Komsinis ini gitu. Nanti kita akan perkenalkan seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita akan undang langsung Mus Mulyadi sebagai teman berbagi hari ini gitu. Ya, kita undang. Caranya mengundang gimana ya? Saya sebenarnya baru pertama kali buat tunggu dulu, bukan caranya undangnya. Oh, invite ya. Ahmad Mulyadi akan bergabung bersama kita, dan kita akan mendengarkan cerita unik, cerita pribadi yang bisa mereka bagi gitu. Sekedar informasi, sebetulnya ini pertama kali saya lagi live sendiri gitu. Jadi merasa kikuk-kikuk aja gitu. Oke, Mus Mulyadi sudah bergabung tapi jaringannya masih buffering gitu. Oke, mohon sabar teman-teman. Halo, Andi Sistawati, Mulhairi, dan teman-teman yang lain. Iya, kok ini saya undang lagi ya, sekali lagi. Saya undang lagi biar ini. Halo, Mus. Jaringannya kok kurang ini ya? Bagaimana suara saya? Bagus, Ji? Kok anunya Mus Mulyadi jaringannya mungkin kurang ini ya? Kita tunggu Mus ini, Mus. Saya undang sekali lagi ya. Ini ketiga kalinya saya mengundang. Bagus nih. Oke. Apa Mus. kecil ke suara aku? Apa? Kecil ke. Kecil ke suaraku. Hmm. Nah, tapi kedengaran kira-kira. Atau saya coba tidak Oh pakai ya, ini. bagus. Mantap. Oke deh.
Oke, selamat datang Mus Ahmad Mus Mulyadi meskipun namanya berat salah. Sebenarnya nama lengkapnya ini Muhammad Mus Mulyadi gitu. Tapi kemarin teman yang menyusun pamflet kegiatan ini sebetulnya menulis nama itu berdasarkan nama Instagramnya gitu, Ahmad Muse gitu awalnya. Tapi saya bilang bukan Muse, Sama aja. tapi Mus Mulyadi gitu. Oke. Jadi sekarang sudah jam 8, selamat bergabung MC Dik, teman-teman. Mus Mulia siapa lagi namanya? Iktamar, Amar saya akan bergabung. Jadi di ini di bincang ngobrol suka-suka, bincang terlalu formal. Jadi di ngobrol suka-suka ini kita undang Ketua Forum Lingkar Pena Ranting UIN Alauddin Makassar gitu. Meskipun sebetulnya sekolah Komsinis ini tidak, nanti ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan ini sebanyak 2 atau 3 kali dalam sepekan gitu. Hanya untuk live IG gini selama 45 menit kurang lebih. Nah, tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuannya adalah untuk mengundang beberapa teman untuk berkisah soal apa-apa saja yang sedang mereka pikirkan sekarang, entah itu hal yang besar atau hal kecil yang sebetulnya menurut kita tidak tidak terlalu penting apakah itu hal besar atau hal kecil. Kita akan hanya berbagi ke sesama gitu. Pokoknya intinya anu Ji, basa-basi Ji. Oke. Carut. Jadi kemarin saya menghubungi Mus Mulyadi dan dia bilang akan berbagi satu hal kecil tapi sangat besar sebetulnya nilainya, yakni soal apa temanya Mus? Sampah kata-kata dan pikiran-pikiran aneh gitu. Dan untuk lebih mengesankan waktu, saya tidak mengizinkan ke Mus untuk berbicara hal-hal yang bernilai, cukup yang remeh-temeh saja. Karena ini juga penting sebetulnya. Salah satu moto dari sekolah Komsinis adalah belajar pada hal yang remeh. Jadi ada salah satu tokoh yang menginspirasi gerakan sekolah Komsinis ini namanya Diogenes. Dia bilang kita harus belajar pada anjing. Karena anjing itu menggonggong hal-hal yang tidak mereka kenali. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang tidak suka sama kita, karena sebetulnya mereka tidak mengenali kita. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk menyapa teman-teman, berkenalan seperti apa sih Mus Mulyadi ini sebetulnya. Oke, Mus. Sibuk apa sekarang, Mus? Sibuk tidur. Sibuk tidur. Jadi, bagaimana Mus kabarnya? Baik-baik saja? Nggak suka kak basa-basi begini Alpian. Tahu aja nggak? Oke. Kalau begitu kita serahkan ke Mus. Silakan, Mus. Apa ini? Kenapa tadi? Kenapa berubah Republik jadi sekolah apa nih komunis? Komsinis. Nanti itu akan ada event tertentu, kita akan menjelaskan seperti apa sih, mengapa komunitas Republik harus berubah nama menjadi sekolah Komsinis gitu. Tapi Tapi intinya nggak ada afiliasi komunisnya ini tuh. iya tidak ada tidak ada Mas, tidak ada. Jadi karena Mus sudah mau mulai, saya ingin sebetulnya pertanyaannya satu Ji, apa yang kira-kira Mus, apa yang mengubah Mus sampai sekarang ini, yang ya itu aja sih sebenarnya pertanyaan secara umum. Biar lewat chat ini bisa juga jawab Alpian lewat chat mudah. Oke, silakan Mus. Apa tadi? Ulangi. Apa yang ini yang kemarin kau bilang sebagai sampah kata-kata dan pikiran aneh yang hari-hari belakangan ini menghantuimu gitu. Saya juga tidak tahu kenapa tema-tema begitu muncul. Mungkin karena terlalu banyak tinggal di rumah, tidak dibikin. Di hal-hal seperti itu muncul gitu. Yeah. Mungkin itu. Singkatnya begitu ya. Itu gitu, selesai nih.
Saya sebetulnya tadi berniat untuk tidak tidak ketawa ketika berhadapan sama Komus, tapi kenapa bawaanku mau terus ketawa? Padahal kalau ketemu aja ketawa terus. Serius dulu ya. Makanya terus main. Tapi suaraku nggak terlalu besar gitu, Mas. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Hmm. Bisa pakai bahasa isyarat kalau mau. Jangan terlalu serius. Ya, ya. Nah, sekarang apa yang kau maksud dengan kata-kata sampah itu tadi? Sampah kata-kata dan pikiran aneh yang kemarin kau maksud. Kan biasa aja kayak berak, sebenarnya semua orang biasa aja berak toh. Ada Hmm, dimakan, ada sampah dihasilkan, berak itu maksudnya toh. Jadi ya, kita ya. setiap hari ketemu sama hal-hal baru, ketemu sama informasi baru, harus ada sampah dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu jadi beban gitu kepala. Kadang itu juga muncul ke pikiran-pikiran lain. Makanya harus dituangkan dalam bentuk apa kan tuh mae. Tidak mengerti gitu. Terus, Lain terus. konten. Oh, oh jaringanku kurang bagus. Lain bagus Sekarang nih ya. bagus. Iya. Ya, Tapi menurutmu apakah kan sebetulnya ini salah satu alasan kenapa sekolah komsinisi diinisiasi sebetulnya karena eh, kita kita dalam tanda kutip ada beberapa orang yang menurut saya terlalu terlalu patuh gitu terhadap satu sistem-sistem sosial yang menghukum kita gitu dan hanya orang-orang tertentu yang bisa keluar dari situ dan orang-orang itu yang bakal kita undang untuk jadi bicara di sini gitu. Salah satunya adalah Mus. Kalau pertanyaannya Mus, kenapa tidak mau di ini? Kenapa tidak mau disebutkan jurusannya Mus? terpenting sebenarnya. Nanti ada tekanan sosial. Bahaya begitu bela. Mus sebenarnya orang mana sih aslinya? Oh, jaringannya Mus lagi. Oh, sayang sekali Mus. Kayaknya jelas sekali jaringannya. Tunggu teman-teman, saya undang lagi Mus Mulyadi untuk gabung. Kayaknya Mus ini lagi ini deh. Saya undang lagi Mus Mulyadi, Ahmad Mus Mulyadi. Tunggu ya teman-teman. Ahmad, aduh Mus. Kenapa jaringannya Mus ya? Selamat bergabung teman-teman. Saya undang sekali lagi Mus Mulyadi, kok jaringannya jelek sekali. Oke, saya undang, tunggu. Selamat datang teman-teman. Saya undang sekarang lagi menunggu. Iya, betul sekali. Basir Muhammad berkomentar, sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan, Bung. Iya, ini Ahmad Musliadi kok jaringannya sekarang lagi waiting gitu. Oke, sudah muncul dia. Buffering kayaknya deh. Mungkin jaringan turut serta menghalangi perbincangan yang aneh-aneh ini. Kemana ke gerangan?
Oh, keluar lagi Mus. Kita undang lagi ya. Ahmad Musmulyadi. Oke, sambil tunggu Mus. Sekarang sudah masuk tapi buffer masih blank. Juga ikut serta bertanya atau segala sesuatu yang ingin dikomentari silahkan. Saya undang sekali lagi Mas Mulyadi. Kok jangannya mus jelek sekali. Oke, sudah diundang lagi. Oke, nanti kita simpan kok share hasil live ini kita simpan nanti jadi. Tapi teman-teman silahkan sabar nanti karena Mus sudah mau gabung. Oke Amar, nanti silakan silakan bertanya Amar. Bagus nih. Sorry. Oke Mus. Bagus nih. Biasa. Bagus, mantap. Saya kira Mus lagi pergi baru baring. Sudah saatnya tidur. Saya. Apa tadi? Begini Mus, menurutmu anu kah? Kan akhir-akhir ini kamu menulis di koran nih. Terus soal pandanganmu yang biasa-biasa saja itu, apakah kau pelajari atau kau mengikuti gaya tertentu atau hal-hal apa saja yang kau baca sehingga mengubah cara pandangmu gitu? Yang tentang tulisan-tulisan? Ya, hal besar yang sebetulnya mempengaruhimu dalam menulis atau dalam memandang sesuatu di luar dirimu. Mau jawab serius ya? Terserah. Sebenarnya berangkat dari atau apa lagi? Mau bilang keresahan nanti kan bilang stand up ke berangkat dari Ya. lingkungan tuh berangkat jadi dari apa yang terjadi di lingkungan, jadi hal seperti muncul ide juga berangkat dari sana semua bisa juga dari bacaanku yang mempengaruhi kak ataukah pikiran lain-lain yang muncul sembarang, dan itu semua didorong karena itu mau dikasih keluar semua tai-tainya ke kepala. Tapi kau menganggap, tapi kenapa harus koran Mus? Menurutku karena di sana ada kurasi beda sama kayak misalnya blog, web, ada di koran itu ada kurasi jadi kayak ada pencapaian tak kalau bisa tembus di sana, bisa bersaing sama penulis-penulis lain dibandingkan dengan terbitkan sendiri di blog kita atau di webnya teman toh. Tapi kalau boleh tahu kau Mus berapa bersaudara Mus? Apa-apaan? Kenapa? Apa hubungannya tadi? Apa hubungannya tadi? Oke. Terus apa lagi? Hal yang mempengaruhi sudut pandangmu dalam menulis apa? Kau tidak menjawab itu sama sekali secara konkret.
Jangan tidak usah pedulikan itu pendengarmu. Apa itu? Lain bedeng. Anggap ini kita kita berdua hanya Anggap di lobi fakultas ini nah. Sembarang cerita. oke. Ini ada komentar deh, setelah memikirkan banyak hal untuk ditanya, saya hampir tak menemukan pertanyaan apakah mungkin itu jawabannya. Oke, itu sampah. Sampah. Soalnya Oke, temannya Mas. menarik Alfian. Apa? Temanya menarik tentang sampah kata-kata dan pikiran aneh. Cuma karena terkesan terlalu menarik, dibawakannya itu terlalu dibercandakan gitu, jadi susah untuk dibawa serius. Ya, sebetulnya kenapa kenapa itu tadi saya bilang kenapa kita buat ngobrol suka-suka ini sebetulnya bukan bukan juga untuk hal serius, tapi seperti yang aku bilang tadi gitu, bahwa Hmm. anjing menggonggong pada hal-hal yang tidak mereka kenali, tujuannya seperti ini saja gitu sebenarnya. Ya, anggap live Sampah. berdua. Sebenarnya ini juga penting sebenarnya, Mus, kita kita lagi buat sekolah komsinis, itu tujuannya untuk itu. Saya sebenarnya mau minta kau untuk bicara, tapi kenapa tidak mau bicara? Sebenarnya saya meminta untuk ditanya, kenapa malah menjawab. Tapi begini, Mus, yang FLP itu, yang forum lingkar pena itu kan ada Hmm. kan ada tiga nih toh, ada keorganisasian, kepenulisan, dan keislaman gitu. Hmm. Apakah ketiga hal itu juga turut serta dalam mempengaruhimu memandang di luar dirimu? Apakah kau juga mengamalkan sekali tuh tiga hal itu gitu? Ah, bisanya itu banyak banyak sekali yang mempengaruhi sebenarnya. Kalau yang tadi saya sebutkan, enggak 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 ada sama sekali yang mempengaruhi begitu. Cuma pasti ada hal yang mempengaruhi kenapa pikiran-pikiran melalui tulisan-tulisanku muncul. Tapi gagasan-gagasan kau fokus di mana sih sebenarnya, Mus? Dalam Bebas pengertiannya, sih sebenarnya saya. kau menulis di awal di kapan, Mas? Hmm? Kurang kecil sih sebenarnya. Kau mulai Apa? mulai mulai menulis 2018, 2018. Awalnya itu puisi, saya menulis puisi ya, dulu. Tapi tulisanku yang pertama terbit tulisan opini. Tapi belakangan aku tak bilang terbit. oh di ini ya, yang kemarin itu yang di Fajar bukan? Yang tulisan pertama tentang apa lagi? Yang Yesus Kristus, apa lagi namanya? Hari hari apa itu? Hari pokoknya itu. Oh, Hari hari besar gitu, hari ya, kegiatan hari besar. tentang itu. Respon sosialku terhadap itu. Sama kaitnya sama realitas. Mungkin itu selalu Oke. berangkat dari realitas, dari hal-hal yang sepele kemudian ku kaitkan sama realitas. Kalau buku yang kau baca yang mempengaruhi, yang kira-kira menurutmu buku bagus yang harus saya baca apa, Mas? Kalau saya mungkin mungkin bacaan-bacaan yang ringan, jelas suka bacaan-bacaan yang berat. Paling Contoh buku-buku yang mana itu bacaan ringan, yang mana itu bacaan berat? bacaan berat itu yang kayak berjilid-jilid berat gitu kalau ditimbang. Serius kayak ini, yang mana yang kau kategorikan sebagai sebagai bacaan berat, sebagai bacaan ringan? Kau boleh menyebut satu Sebenarnya penulis yang kau anggap sebagai penulis ringan misalnya. sebenarnya bukan tentang bacaan ringannya sama bacaan beratnya ya, cuma bahasanya sosok berat gitu, nah berat-berat kayak hal-hal yang bisa ada padarannya dalam bahasa Indonesia dicari di bahasa Inggris, jadi itu ya kesannya berat gitu padahal enggak di sini. Contoh. Kau harus menyebutkan satu judul karya. Hmm. Kemarin buku-buku yang bagus sekali ku baca itu bukunya Tempo Apa judulnya? yang Ese Tanpa Pagar, mungkin sudah baca tuh, yang telinga palsu juga. Itu ringan sekali tapi keras isinya. Ringan tapi bagus, Ge. Yang mana? Bagus. Yang Desa Tanpa Pagar. Selain itu Ese buku Tanpa yang kau anggap berat apa?
Yang yang tadi kan mau pisahkan ke yang mana ringan dan berat. Yang beratnya apa? Apa di? Pokoknya yang buku-buku anu lah, yang hasil hasil alih bahasa itu masuk itu mah dulu. Eh, Oke. Hmm. Daripada aku sebut Terus buku orang. kau kau punya ini Mas, kau punya pengalaman satu pengalaman yang yang menurutmu penting untuk dibagikan di sini apa? Maksudnya kau punya ndak pengalaman yang menurutmu eh, sesuatu yang tiba-tiba kayak kenapa bisa begitu atau hal-hal yang buatmu bertanya-tanya ada ndak? Apa itu? Kayak Ya maksudku pengalaman yang tiba-tiba menurutmu kira-kira menarik atau apa ga? Cerita kau dulu Mus deh pada cerita apa sesuatu yang lagi galau atau menyesal, apa. menyesal kundang atau No, sebenarnya bilang, sebenarnya itu bilang serius memang nih. cerita di kampus makin cerita atau video call mah gitu. Serius kayak ini mesti. Atau ada yang kau pernah baca dan saya tidak pernah kira-kira dengar yang soal pandanganmu soal hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil. Ini orang kayaknya tidak ada tidak ada siap. Bilang memang jadi tahu. Ya, kukira sampai kata-kata dia. Bilang sampah semua sih. Dia yang tadi Udah, bilang kubuka sih. Bilang kubuka kembali buku-buku kuliahku kan bilang jangan. saya kan bilang tadi kalau kalau itu membuatmu senang melakukannya, kau boleh melakukannya gitu. Baca baca diktat kuliah saat live juga boleh. Enggak senang. Itu masalahnya. Nanti ya sebenarnya begitu Jimus untuk perkenalan perkenalan diri itu Ini tujuannya ini kalau sih. misalnya ini misalnya kalau event event anniversary itu pembukaan yang paling aneh. Serius ini Berarti berarti bakal nanti berarti yang seri selanjutnya harus lebih lebih rusak daripada ini. karena sudah ada beberapa sih sebenarnya sudah ada beberapa senior juga teman yang akan berbagi soal tapi mereka agak-agak teratur kayak misalnya Jumat Jumat ini akan ada namanya Kak Farul dia akan bicara soal eh, temanya itu apa yang kita bicarakan saat bicara soal umat muslim di Turki gitu. Jadi dia pernah ke Turki dan akan bicara seperti apa sih corak beragama di sana gitu. Nah, malam ini Itu lebih sebetulnya penting untuk Mus bantu tuh. ini Mus sebagai pembuka karena sebenarnya di sini Kak Maruf ada sebenarnya Kak Maruf kemarin saya minta untuk jadi teman bicara, teman cerita gitu tapi karena katanya Kak Maruf masih nonton deh. Dia bilang Ada ini Ki apa eh, nanti bakal bubar lagi atau dan sebagainya jadi dia bilang boleh kayak Mus atau kayak siapa saja dia tidak menyebut nama gitu tapi yang kok serius kayak ini Mus yang kau maksud sebagai pikiran-pikiran anehmu yang ingin kau bagi apa banyak banyak iya. ya salah Pertanyaan satunya itu misalnya tentang pendidikan, kenapa harus kuliah itu sering muncul hal-hal begitu. Kenapa orang menurutmu sering kayak sering kenapa kaitkan persoalan kuliah dengan persoalan kerja, padahal itu hal yang berbeda tuh, sama sekali berbeda menurutku. kenapa Kenapa? gitu, menurutmu Ya, karena itu kenapa kita harus kaitkan hal-hal seperti itu dengan pekerjaan tak nanti setelah kuliah? Kenapa harus pusing untuk bahas hal seperti itu tuh? Padahal pendidikan ya pendidikan, kerja ya kerja. Cuma kita sering dipakai pendidikan untuk cari kerja-kerja tuh. yeah. Itu satu hal lainnya. Hal lainnya mungkin bisa dari pertanyaan Alfian juga. Serius kayak ini Mus
Apalagi Alfian? Tapi hal lain yang eh, kau kan ini ketuanya Forum Lingkar Pena, Mus. Tapi saya lihat Hmm. jiwa-jiwamu kayak apakah saya salah menilaimu sebagai orang yang eh terlalu Islami mungkin? Istilahnya bagaimana itu maksudnya? Menurutmu Dalam Islam tanda itu kutip, bagaimana? bagaimana pandanganmu soal agama misalnya? Cara beragamamu maksudku, apakah ada hal-hal tertentu yang kau pegangi dan itu juga turut serta membentuk bagaimana cara mau bersikap ke orang-orang sekelilingmu? Kalau menurut agama itu hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Nggak usah dikelor-kelorkan. Sebenarnya tadi yang pertanyaan tentang Islami yang bagaimana itu? Apa karena Maksudku, FLP salah satu? Hmm? iya Karena maksudku jangan yang tanya lagi. enggak, maksudku yang yang gue maksud bagaimana cara pandangmu soal soal ya setidaknya secara umum orang umat beragama gitu. Apakah itu juga turut serta membentuk caramu menulis atau caramu memandang? Bisa jadi. Karena sebetulnya ada tokoh di dalam salah satu aliran filsafat namanya sinism. Dia bilang begini bahwa kita belum menemukan agama terlebih dahulu, kita belum menemukan diri kita terlebih dahulu ketika bersentuhan dengan itu gitu, Mus. Hmm? Dan itu kayaknya juga turut serta membentukmu deh. Enggak, kau tuh, Mus, Enggak. dia yang bilang akan berbagi hal pikiran-pikiran aneh tapi tidak mau bicara. Kau nggak mau bertanya. Kenapa saya harus bertanya, Mus? Ini mau ngobrol suka-suka yang aneh. Bilang, saya lah memang suka-suka sekali ini. Saya sebenarnya tunggu yang kau maksud sebagai pikiran anehmu yang ingin sekali kau bagi dan kau bilang akhir-akhir ini sangat menghantuimu dan ingin kau bagi ke teman-teman soal kegalauanmu mencintai atau yang kemarin yang kau maksud. Silakan, Mus. Sejauh ini Terlalu umum pertanyaan malah. terlalu bagaimana, Pak? Pertanyaan yang baik, kasih lihat kah dulu. Nggak ada siapa yang pertanyaan lu. Random gitu. Iya, sebetulnya yang saya ulang lagi bagi teman-teman yang berganti penontonnya, sebetulnya agenda dari ngobrol suka-suka sekolah komsinis ini hanya untuk berbagi sebetulnya. Jadi kita akan mengundang orang-orang yang kita tidak peduli latar belakangnya apa, dan karena kita percaya bahwa setiap orang itu sama saja gitu, tidak penting sama sekali, tapi karena biar mengisi waktu saja kita undang mereka untuk cerita ngobrol di sini gitu. Oke, Mus, ini Mus sebagai pembuka katanya kemarin akan bicara banyak hal soal sampah kata-kata dan pikiran aneh, tapi sejauh ini sudah mau 1 jam hanya bicara hal-hal. Betul. Silakan, Oke. Mus. Eh, ini ada penonton yang banyak penonton yang Sebenarnya, mendengarkan. sebenarnya kita mulai saja dari sampah kata-kata. Ya, oke. Sebenarnya kita setiap hari kita menyerap hal-hal baru tuh. Itu yang masuk dengan sampah kata-kata harus kita tuangkan, bentuknya tuh bebas, mau tulisan atau ke karya-karya lain. Itu yang aku maksud dengan sampah kata-kata kemarin. Itu lanjut. Jadi maksudmu manusia itu kayak mesin yang punya sampah di dalam mesin itu, dan mereka harus punya kayak mekanisme pembuangan sampah, dan dengan begitu orang harus menulis gitu. Nggak mesti harus nulis menurutku. Banyak banyak Bicara saja. juga. Bicara bisa, bicara sendiri bisa. Itu yang aku maksud tadi. Kalau nggak dikasih keluar ke apa sih yang kepala, nanti itu jadi beban tersendiri untuk kita. Kayak buat di stres lain-lain.
Oke. Terus yang kau maksud sebagai pikiran aneh apa? Kayak tadi, pikiran aneh, sembarang, sembarang. Apalagi sekarang, kayak berterbangan sekali pikiran tuh. Nggak ada dibikin, nggak ada aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Muncul semua pikiran-pikiran yang tidak masuk akal. Sembarang mau dipertanyakan. Tapi kalau kalau saya bertanya, Mus, apa yang kau maksud? Menurutmu hidup itu apa? Hidup. Di jawab filosofis atau di jawab Jawab seburuk yang kau bisa. menurutku hidup itu jalani jalani dulu. Hidup ini yang jalani dulu. Terus kenapa kau tidak sarjana? Kenapa kau belum sarjana? Itu Serius? teman-temanku kapan haruskah? Enggak, itu hanya pertanyaan yang berusaha meleburkan suasana, Mas. Ha- harus harus dorong. Haruskah? Serius, sekarang ada nonton, coba kita lihat penontonnya, nah. Itu tahu ada pertanyaan. Ini ada Kak Umu, Rofika, ada Kak Maruf. Jadi nanti sebagai sebagai pembuka kayaknya cukup fenomenal karena tema yang menarik. Lain kali Alfian kasih spesifik nih. Iya, Spesifik itu hari maksudnya. Jumat depan, hari Jumat bukan hari Jumat depan, nih, lusa hari Jumat kita akan bicara soal umat Muslim di Turki gitu, bicara soal Lebih enak, pengalaman lebih spesifik senior. daripada Nah, sekarang Mus, kau sebagai itu ada. pembuka harus mengisi sampai 45 menit. Sekarang baru berapa menit? Itu ada mau bertanya. Oh iya, siapa? Kapan sih? Kapan saja Saya pertanyaan? apa ini? Hidup finansial. Kapan sesi pertanyaan? Oh, apa? Bertanya Maki, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Mus Mulyadi atau ke siapa saja boleh silahkan. Kak Umur Rafika, hidup itu absurd. Ha. Jadi nanti akan ada sesi untuk Kak Umur Rafika juga bercerita soal pengalaman menariknya. Jadi teman-teman jangan tetap tetap stay di sini gitu. Sambil sebetulnya kita buat ngobrol begini sekaligus untuk cari meneropong gitu teman-teman yang bisa dijadikan tim dalam sekolah kaum sinis ini gitu. Andi Fikram gitu mungkin siapa? Andi FKRM. Misalkan sebetulnya ada mau bertanya, tulis miss aja nanti saya baca komentarnya anunya, pertanyaannya. Oke, lanjut Mus. Oke. Ya, apa lagi Pian? Kau kau kan pembaca gitu. Kau Enggak, belum enggak, jawab enggak. pertanyaanku tadi. Kau belum jawab pertanyaanku tadi satu beberapa buku yang kira-kira harus saya baca dan yang pernah kau baca dan harus saya baca gitu. Atau setidaknya kau punya rekomendasi buku yang menurutmu terbayang sekarang. Eh, itu tadi aku bilang satu buku yang mempengaruhi untuk sekarang bisa aktif menulis itu bukunya Tempo yang Esai Tanpa Pagar. Itu menurutku buku yang paling bagus itu untuk pancing ya nuta. Kayak keluar dari yang kekakuannya orang-orang menulis sekarang. Coba baca-baca itu buku Esai Tanpa Pagar. Keren gitu, mulai dari pengantar Oke. sampai penutupnya. Keluar mantuin dari apa yang orang-orang selama ini bilang menulis itu kaku begini, pembukanya Iya. harus formal. Pernah baca tuh Alfian? Pernah. Jadi ini Andi Soekardi, Coba silahkan kalau mau bertanya. Kita lanjut lagi, Mus. Sebenarnya saya pernah baca buku itu yang Esai Tanpa Pagar. Tapi kan yang juga saya maksud, ya, kan kemarin juga sempat diangkat juga di tulisan tentang yang perguruan tinggi tuh. Ya apa lagi? Yang pertarungan waktu di perguruan tinggi. ya, 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 ya. ada tulisannya ke siapa lagi? Ke Hari. Ya, Kak Haris Raem. Tapi satu penulis yang bisa kau sebutkan namanya Yang di buku itu. ya bukan yang kau baca dan kira-kira menurutmu bagus.
Kalau saya sekarang tertarik kan sama tulisan-tulisannya Edi Ah Iyubenu, beberapa bukunya Oke. saya siapa Yang namanya? yang di Diva Press itu ya. Ya, sekarang Oke. tertarik kan sama pikiran-pikirannya tentang keagamaan, kemanusiaan. Hal-hal apa saja yang maksudnya yang kok Muska, kok menjadikan saya sebagai interviewer, sebagai pewawancara, saya harus bertanya. Tapi tidak apa-apa, tidak Sudah apa-apa sudah. gitu. Tapi kenapa kau suka buku penulis itu, Mus? Maksudnya gagasan-gagasannya soal agama dan kemanusiaan. Kenapa kau suka? Ya karena mungkin mungkin itu juga yang selama ini yang tulisan-tulisannya yang kuhasilkan tidak jauh dari hal seperti itu tentang agama kemanusiaan. Walaupun kadang keluar konteks sih, tapi ujung-ujungnya untuk bawa ke sana aja tentang agama dan kemanusiaan. Oke. Oh, ada pertanyaan dari ini. Salah satu pendengarmu, Mus, Andi Sukardis. Andi Sukardis juga salah satu teman sih yang juga akan ikut serta dalam sekolah komsinis ini gitu. Dia bertanya ke kau, Mus, bagaimana caranya konsisten untuk menulis katanya gitu. Ini pertanyaan untuk Mus Mulyadi. Halo, halo Sukandis. Pertanyaannya, bagaimana caranya konsisten untuk menulis teman-teman? Teman-teman, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana caranya konsisten untuk menulis, Oh, teman-teman? berarti untuk kita semua aja sebenarnya pertanyaannya ini. Apalagi kalau dibawa pertanyaan ke saya, orang-orang yang tidak konsisten menulis. Mungkin pertanyaannya bisa diganti, mungkin bagaimana caranya supaya konsisten di menulis. Ya, Untuk orang-orang yang tidak konsisten seperti saya, begitu pertanyaannya, Mus. ya Kau harus maksud menjawabnya begitu mau bagaimanapun. ya. Kalau saya pribadi tidak konsisten dia menulis. Ada ide-ide yang menarik untuk dibahas baru menulis kan. Tapi setidaknya dalam 1 bulan itu pasti ada satu tulisan yang kutuliskan. Tulisan-tulisan ringan, semisal esai, opini. Cara konsistennya itu per, perbanyak perbanyak membaca orang-orang di sekitar kita, karena banyak banyak sekali yang mau dituliskan di sana. Itu Alpian. Oke. Jadi pertanyaan tadi konsisten nulis gitu. Jadi kau dikenal sebagai orang yang kapan ini mau diluncurkan buku gitu ya. Pertanyaan baru lagi, Mas. Kapan di naskah ada mi, cuma itu tidak penting kayaknya untuk terbitkan buku, nanti jadi sampah aja lagi. Karena sekarang gampang sekali nih orang terbitkan buku toh. Tuh Alpian, Ya, Alpian juga ini betul ada betul betul. bukunya. Gampang dia Betul Alpian betul. tuh. Yang penting ada modal toh. Ya ya ya. Masuk Ya. penelitian selesai nih. Jadi kapan ini mau luncur ke buku? Ya kapan-kapan pi. Ada pi modal. Oke. Selain itu, Mus, ada yang mau kau bilang dan Nggak ada. oke. Oke teman-teman, kalau mau bertanya silahkan, kita masih ada waktu waktu Ini untuk ini berbahasa-basi. ini Kenapa? sekolah komunis Alpian kayak Sekolah komunis. Oh, iya. sekolah komunis, sekolah apa lagi? Komunis komsinis. Ya. Nanti ada sisi per kelas, kan kayak sekolah tuh ada, berarti ada sisinya per kelas-kelas gitu. Tapi secara terbuka umum, jadi Iya, nanti akan ada kelas-kelas kita buat soal, ya nanti kita akan buat kayak sekolah pemikiran gitu, tapi ya lebih sedikit sinis. tapi Tidak tapi peduli sama pembahasan, ya.
Tapi arahnya sama aja kayak yang nama kemarin. Oh, enggak. Ya, sebetulnya ini sekolah Komsunis ini dibuat untuk ya untuk mengekspresikan keresahan teman-teman soal hal-hal yang sebetulnya tidak penting-penting amat, apalagi dalam tradisi kita di Sulawesi Selatan ya, atau di Sulawesi umumnya yang sangat patriarki dan sangat dikungkung oleh moralitas. Jadi kayak ada sopan santun yang mesti kita taati gitu Ikuti. dalam ya, dan dengan adanya sekolah ini kita berusaha untuk fokus ke diri sendiri gitu. Jadi kasarnya Misal nih Alpian, jadi kasarnya nih mau dilawan yang begitu-begituan. bukan dilawan sih, tapi kayak eh, memaknai ulang gitu dalam pengertian itu. Dalam pengertian Model. kayak kayak ya, tapi untuk sementara gitu-gitu Ji. Tapi blognya masih kemarin. Ayo blog. Apa lagi namanya? Website itu yang kemarin enggak. Website. Salah satu alasan kenapa diganti itu juga karena ini, karena Habis ini domain. eh, ya domainnya sudah habis, dan kebetulan karena kan trafiknya Republik atau pengunjungnya itu banyak. Hmm. Nah, banyak biasa, jadi terpaksa harus untuk mengaktifkannya harus pakai domain baru gitu, domain domain atau alamat domain yang berbeda gitu. Karena republik.com yang kemarin itu sudah ada yang pakai. Ya, mungkin karena keperluan kayak enak gitu apa. Karena banyak pengunjungnya toh. Hmm. Site linknya banyak nih, banyak yang sudah kutip dan sebagainya. Tapi bagus yang kemarin itu. Di sana nih teman-teman bisa berekspresi itu. Jadi teman-teman yang mau ini baru bergabung dan mau komentar silahkan, mau anu apa gitu terserah. Mau cala-cala juga nggak apa-apa. Tapi di mana sekarang kamu? Di rumah ini di Makassar. Oh, di Makassar. Itu apa? Pertanyaan. Ayo. Pertanyaannya baca mus. Oke, saya moderator, saya ambil alih nah. No. Baca pertanyaannya terus jawab. Alpian, kok itu benar? Itu Kenapa, Mus? temanku lagi ini naskah tentang apa ini mau diterbitkan. Biasa bucin-bucin. Iya, gitu, Mus. Bucin-bucin apa itu, Mus? Nah, Bucin-bucin apa? biasa. Kayak puisi Alpian, puisi bucin-bucin. Sebenarnya kemarin mau terbit, mau ada beberapa esaiku yang bisa mungkin dibukukan itu, tapi tunggu waktu Ya. sama tunggu modal. Ya, Itu ya, juga ya. modal. Kan ini perbukaan sekarang kayak di bisnis kami itu istilahnya. Ya, Ada modal nggak jadi, harus jujur toh. Ya harus jujur memang. kayak apa sih? Kayak macam sama sih buku sekarang dengan jam tangan sama Hmm? aja gitu. Buku, jam tangan, dan benda-benda komersil yang lain juga sebetulnya dalam area penerbitan itu juga sama gitu untuk diperjualbelikan. Malu kau bertanya kenapa kau suka dengan pikiran aneh dan nyampe dengan kata-kata itu. Kenapa kau suka dengan pikiran yang aneh dan nyampe dengan kata-kata? Itu dari Hajramu. Ditunggu bukunya Kak Mus. Siap buku Dika. Saya pertanyaan Amar ini kak. Iya, pertanyaannya Amar, silahkan dijawab Mus. Membahas sesuatu ndak mesti disuka toh. Jadi kita sekarang bahas kita tentang pikiran aneh dan sampah kata-kata karena memang hal itu yang muncul sekarang. Tapi ndak hal yang dibahas ndak mesti itu yang disuka. Oh, berarti kau udah suka aja Mus. Bebas sih saya mengikut jalpi aja. Tapi Oke, sekarang ada kalau lagi. apa sekarang? Di mana Alfian? Saya sekarang di Makassar juga. Di Makassar. Iya, di Makassar Apa agenda lagi? baru beberapa hari datang. Oh, baru datang di Makassar. Iya, baru-baru. Ada agenda? Sarjana mungkin. Ya, ada agenda saya mau ini. Mau mau Mempercepat
Apa bagus Ke sih? anuan, ke penganggurangan. Itu ada yang sapa kau mus. Kira-kira kata sampah atau aneh pada apa sekarang bisa diviralkan? Apa itu mas? TikTok sampai itu kah? Iya sekarang Alvin, kenapa banyak sekali tuh anak-anak? Maksudku yang di media sosial kenapa sering kita sekarang terlalu terlalu apa nih? Pikiran tak mengarah ke sana semua ke media sosial. Banyak sekali sana yang aneh-aneh dan yang aneh-aneh biasanya sering dijadikan sebagai sesuatu yang standar standar moral tak di kehidupan kita sekarang. Nah, tujuan dari sekolah komisinis ini sebetulnya untuk mengaburkan apa yang kita maksud sebagai hal aneh itu gitu. Karena saya bilang sampah atau saya bilang aneh tentu ada perbandingannya, atau misalnya ada kayak eh kenapa orang-orang yang kenapa kayak misalnya ada ya salah satu tagline saya ya di sekolah komsinis yang ada di Instagram itu yang kita kutip dari salah satu filsuf. Dia bilang kita sebenarnya sedang mengharapkan sesuatu ke patung, dan jika ada orang bertanya kenapa, kita belajar untuk ditolak gitu. Sebetulnya sinisme dalam arti ini bukan dalam tanda kutip kayak aneh gitu, tapi karena cara pandang kita berbeda saja gitu. Jadi kalau misalnya Mus anggap ada sesuatu yang beredar di internet itu aneh, barangkali karena kita terlalu memandang ke sana saja gitu. Kalau kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang lain, mungkin tidak lain juga. Tapi kayaknya kajianmu yang ini tuh yang sinisme kemarin Oh bukan? bukan kan. Bukan. Apa Pak yang kemarin yang tentang Kau berbalik di Mas, kayak kau yang sekarang bertanya-tanya ke saya. Seharusnya kau mau itu ada yang suka? bertanya Mas, menurut tak anjay sampah atau aneh? Wah, Oh, kayak stres kalian bagus. tuh. Menurut Anjay sampah atau aneh? Nggak ada yang tahu masalah dari itu. Kita yang terlalu sinis memandang. Nah memang sinis, memang semua. Jadi beberapa sekarang sudah ini teman-teman sudah Mami kayaknya 1 jam ini. ya 45 menit dan Jadi jadi apa hikmahnya ini? Ini set kali oke. kan? Ya kenapa Set. ya, nanti kita save saja sebagai kenang-kenangan bahwa Mus Jangan, pernah jangan, jangan. berbagi di sekolah sini, dan sebagai tukang bersih-bersih di sekolah saya akan mengarsipkannya dengan baik. Jadi, sekarang siapa yang kelola ini? Sekolah kaum sinis. eh, Beberapa teman gitu, kita sebenarnya lagi cari teman-teman kan, itu ada fansmu Kak Kamus. Kalau karisnya. Ya Jadi karena ya ini. di terakhir sebetulnya ini kayak apa, kita juga gitu, dan sebetulnya kita masih menyanter tim-tim yang bisa dijadikan sebagai pengelola di sekolah kita ini gitu. Si pemain lama, pemain Jadi kemarin. sebenarnya enggak rata-rata pemain baru. Drama tuh. Nanti kita ngobrol di ini, Mus. Eh, Kau juga akan ikut serta toh? Gimana itu? Ikut serta dalam sekolah ini, akan jadi guru agama misalnya. Tapi nanti ada beberapa nama yang sebetulnya kita punya keresahan yang sama dalam tanda kutip,
kita punya keinginan untuk berbagi hal-hal yang sebetulnya tidak tidak pernah dipikirkan oleh orang, dalam tanda kutip menghidupkan hal-hal aneh itu gitu. Karena di tengah kayak zaman dimana kita harus berkerumun ini, sebetulnya dengan mengundang atau dengan mencari penghiburan terhadap orang-orang yang punya hal unik dalam diri mereka yang sebetulnya cocok untuk kita publikasikan gitu. Ya, Jadi bagus bagus. sekarang mau sebagai sesi 15 menit atau 20 menit sampai akhir, apa pesan dan kesannya sebagai pembuka ngobrol suka-suka kita? Apa? Putus kita. Apa sebagai pembuka ngobrol suka-suka kita di sekolah Komsinis, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Tetap tinggal di rumah dan tidur. Nah, bagus ini sebagai anu artian apa lagi? Kan tadi maksudnya ini untuk ini sekolah kaum sinis untuk mereka-mereka yang punya pemikiran yang sama sama anu tuh. Paling bikin banyak banyak orang stres. Yang stres itu bagus diundang untuk isi-isi materi di sini. Supaya nggak stres gitu. Ya sebenarnya umum sih, maksudnya dalam tanda kutip kita akan mengajak teman-teman bicara soal apa saja gitu, cerita apa saja gitu. Hmm. Sebagai bukti, Mus berhasil mengajak kita ngobrol malam ini dengan hal-hal aneh yang Arahnya ini bebas sih kah? Umum sih memang. apa Atau ada tema khusus? apa itu Ini dan sekolah kaum sinis. ya, Dan kayaknya kenapa harus penting, kayaknya penting untuk ini Mus deh, kayaknya penting buat kegiatan selanjutnya kita bicara soal eh, ya seputar sekolah komsi di sini. kayaknya enggak mengarahkan ini mau kemana tuh? Oh, enggak, maksudku sudah ada rancangan khusus Hmm. akan seperti apa, tapi teman-teman belum tahu secara umumnya untuk apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bagusnya buat bincang-bincang seperti ini dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu gitu. Tapi kenapa harus kaum sinis? Kenapa bukan komunis? Itu yang mau ditanyakan itu mau di anu disampaikan. Ini MC Dik yang betul itu betul apa gitu? Betul kenapa bukan komunis atau betul Kaum kalau kita sinis. harus buat kegiatan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Hmm. Tapi kenapa harus namanya kaum sinis? Nanti kita akan jawab di agenda selanjutnya. Jadi gabung. Serius kita Jawaban akan aman sekali, jawab. jawaban aman sekali. Jadi kita akan jawab secara tuntas soal inspirasi kita kenapa harus kaum sinis atau sekolah kaum sinis kenapa gitu. Asalnya dari Atau memang mana? atau memang arahnya mau diarahkan untuk pandang sesuatu hal dengan sinis mentang. Itu Eh, kayak yang tadi budaya patriarki mau dimaknai ulang. ya sebagai ya intinya sebenarnya sekolah kaum sinis ini kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya, Mus. Ini Ini kan mesti ada yang kenapa nah tiba-tiba saya yang kayak kau tanya-tanya ini. karena dibilangnya siapkan pertanyaan-pertanyaan. Intinya itu Oke. kalau kalau ada Eh, kesempatan untuk keluar mending di rumah lebih enak tidur. ih kok ini ada ya? Ada batasannya enggak, Mas? Ada? 1 jam ini Alfian. Oh, satu Mati jam. sendiri. Iya, mati sendiri sebentar. Oh, oke kalau begitu. Sampai jumpa selanjutnya, Mus. Iya, ada tadi Atau itu kita sambung lagi setelah ini. bebas sih saya. Itu ada mamanya Ini Nana. sudah mau mati. 0,0000005 Mati 4. sebentar 1 jam. Iya, sisa 2